Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Rodia SPD. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh pengajar praktik saya, Ibu Astiarti Muslim SPD, dan rekan guru saya yaitu Ibu Fitriani SSI. Kali ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi setelah melakukan proses pembelajaran yang berlangsung pada tanggal 21 Agustus 2020. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Jadi hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Bu, dimana kemarin Ibu sudah melakukan proses pembelajaran dengan kelas. Jadi hari ini tujuan kita untuk melakukan percakapan ini kira-kira apa ya? Tujuannya itu saya ingin diskusi untuk bagaimana untuk meningkatkan proses pembelajaran lagi di kelas, karena kemarin waktu saya belajar proses pembelajaran di kelas itu banyak kendala sih, di mana saya setelah membuat media ajar dengan menggunakan fokus, tetapi PR ini mati, jadi saya kurang puas untuk menyampaikan materi, dan anak begitu juga dengan anak merasa tidak puas juga dengan penyampaian saya berikan terhadap anak itu sih. Jadi Ibu merasa kurang puas sih untuk memberi pemahaman kepada anak tersebut tentang materi bukan materi. Menurut Ibu ini kalau di dalam model pembelajaran yang sudah Ibu terapkan itu bagaimana dampaknya terhadap model pembelajaran yang saya terapkan kemarin itu karena berdiferensiasi yang pihak kepada murid dan sesuai juga dengan gaya belajar murid itu. Saya berikan kelompok, setiap kelompok itu berbeda-beda gaya belajarnya. Nah itu ada beberapa dampak positif sih. Nah, ada juga sih yang negatifnya, karena tadi sebagian kan PLN-nya mati, jadi media belajar siswa itu tidak sesuai dengan gaya belajarnya tadi. Tapi di situ saya hanya saja laptop itu saya ituin kursi. Nah saya lihatkan ke siswa itu sudah lumayan antusiasnya melihat, walaupun mungkin penglihatan matanya belum cukup menurut saya. Nah itu banyak, maksudnya mereka bertanya, Bu itu video apa Bu, ini bagaimana Bu untuk menghasilkan sebuah karya kok bisa gitu Bu. Nah itu dampak positifnya sih, siswa lebih aktif dan antusiasnya, dan juga menurut saya kondusif sih kalau misalnya dengan menggunakan metode itu. Baik, jadi menurut Ibu dampak yang terhadap siswa itu, jadi siswa itu terarah gitu. Bagi saya juga kesenjangan untuk proses belajar tidak ada sih kalau menurut saya, karena tadi bertatap, maksudnya tuh saling melengkapi, karena saya menerangi, siswa juga bertanya. Nah gitu, tidak ada kesenjangan sih kalau menurut saya. Dampaknya bagus ya Bu ya, bagus dalam penerapan bagi siswanya dan sayanya juga gitu. Nah, apakah sudah sesuai dengan rancangan pembelajaran yang sudah Ibu buat? Alhamdulillah modul ajar yang saya buat itu sesuai sih Bu. Cuman karena itu tadi mungkin belum sempurnanya saya memberikan materi waktu tadi karena PL-nya mati kan. Nah jadi penyampaian saya itu rasanya belum sempurna lah untuk menyampaikan hasil materi pembelajaran yang saya buat itu kepada anak itu. Selain hal tersebut yang Ibu temui dalam proses pembelajaran tadi, ada tidak hal-hal yang mungkin membuat Ibu menjadi lebih menarik lagi yang terlihat di dalam proses pembelajaran itu? Kalau hal menarik itu dari kegiatan awal. Nah seperti sebelum pembukaan itu mereka sudah bisa berdoa dengan tertib. Nah kegiatan intinya juga setelah saya memberikan kelompok, dan karena saya kan kemarin itu belajar tentang seni rupa Bu. Nah menghasilkan karya dari sampah-sampah yang tidak berguna, karena
di sekolah kita kan sudah banyak juga sampah kemarin tuh, jadi saya suruh mereka berkelompok itu mencari sampah yang bisa dijadikan sebuah karya yang bernilai. Nah itu saya lihat setiap kelompok itu antusiasnya lumayan bagus, tetapi di dalam setiap kelompok itu ada juga sih yang bikin tertawanya, karena kadang sampah yang mereka ambil itu menurut saya juga tidak berguna dan menurut teman-temannya juga tidak berguna, tetapi mereka tidak saling mengejek, Bu. Nah, dia itu bukan menertawakan ejekan, tapi menertawakan kepuasan mereka saja. Nah, jadi di setiap kelompok itu saling melengkapi lah. Nah, itu sih yang menariknya. Dan juga di bagian penutup, nah mereka juga bisa mempresentasikan bagaimana langkah-langkah mereka mendapatkan sampah tadi dan bisa menghasilkan sebuah karya, itu sudah, kalau menurut saya sudah cukup memuaskan menurut saya sih, Bu. Jadi gitu ya, Bu ya. Iya. Kalau kesulitan di dalam menerapkan materi itu kepada siswa itu ada tidak, Bu, yang Ibu alami? Selain tadi kendalanya itu kan PLN tadi, untuk penerapan ke siswanya itu? Penerapan ke siswanya mungkin gini, Bu, siswa itu belum memahami sih, maksudnya ini sampah nih. Nah kalau kita aja sebagai guru sudahlah sampah juga gitu kan. Nah karena siswa itu menurut saya belum memahami pentingnya bagaimana memilah sampah yang berguna dan bisa dijadikan sebuah karya atau dijadikan sebuah pupuk, kan bisa tuh. Nah sampah itu, nah itu sih untuk memahami lebih dalam lagi bagaimana saya itu bisa agar siswa itu memahami pentingnya kebersihan lingkungan di sekitar ini, pentingnya di sekitar sekolah ini dulu, untuk memahami kepada siswa itu bagaimana cara memilah sampah itu yang benar. Ada kesulitan di situ ya, memberikan gitu ya, pemahaman kepada siswanya. Sampah juga bernilai Iya, positif. bernilai positif. Terus medianya juga sih, kalau sayanya harus lebih maksudnya lebih paham lagi, lebih, karena tadinya PLN mati itu, nah saya kurang untuk itu, kurang, maksudnya harusnya sih lebih sigap lagi karena PLN mati. Apa yang bisa saya lakukan? Nah itu saya merasa kurang sigap sih, dari sisi sayanya. Kira-kira, Bu, dalam ketercapaian kompetensi atau ketuntasan murid dalam pembelajaran ini sudah berapa persen, Bu? Nah dari ketercapaian ketuntasan itu dari segi saya pembukaan sampai ke penutup itu siswa sudah sesuai, Bu. Bagaimana dia pembukaan awal tadinya dia kondusif, terus dari kegiatan intinya juga mereka aktif, saling melengkapi, saling bertukar pikiran. Nah itu terus penutup dia juga mempresentasikan dengan itu kalau menurut saya sudah 80-90% walaupun mungkin karena hasil karyanya itu belum semaksimal bagus sih, tapi itu sudah waktu sehari, waktu presentasikan 2 jam itu sudah lumayan kalau menurut saya. Alhamdulillah ya, sudah 90% gitu ya. 90% sudah tercapai lah. Dari Ibu sendiri mengajar dengan model pembelajaran ini, merasa ada nggak yang perlu Ibu tingkatkan untuk kedepannya menggunakan digitalisasi terintegrasi dengan ASN? Nah itu kalau kedepannya saya lebih memahami gaya belajar siswa itu bagaimana, dan saya juga harus menyiapkan media pembelajaran itu sesuai dengan gaya belajar siswa tadi. Itu saya harus lebih mantapkan lagi materi yang saya buat, terus medianya juga, terus waktunya juga, Bu. Nah dipersiapkan lagi dalam untuk menghasilkan sebuah karya. Mungkin waktu yang saya gunakan kemarin itu kurang sih kalau menurut saya, keterbatasan waktu. Nah, untuk mengetahui gaya belajar siswa itu, Bu, dengan cara bagaimana, Bu? Nah, kalau saya itu bikin asesmen awal gitu ya. Nah, misal pertanyaan atau dalam pertanyaan lah sih, Bu, untuk menggali siswa itu bagaimana cara belajarnya, itu saya gunakan itu asesmen awal dengan pertanyaan tadi. Jadi
Jadi dari situ Uh-uh. mengetahui. Iya, dari situ. Dan juga kadang kita belajar itu kan dalam proses pembelajaran siswa itu ada juga siswa ini begini cara untuk mendapatkan pembelajaran. Nah, siswa ini gini. Nah, itu juga sudah saya bayangkan siswa ini gini, nah gitu. Jadi kitanya harus juga memahami sih bagaimana siswa itu bisa memahami pelajaran kita berikan tadi. Baik Ibu, jadi dari keseluruhan tadi sudah alhamdulillah sudah mencapai kira-kira 90% pencapaian. Nah, untuk kedepannya apakah Ibu akan terus melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Ibu? Untuk kedepannya insya Allahnya saya juga memantapkan untuk memberikan model atau metode pembelajaran yang lainnya juga Bu, tidak hanya berdiferensiasi ini. Saya juga lebih memantapkan ide-ide yang saya gunakan untuk materi itu. Semoga apa yang saya berikan itu siswa sudah bisa membuat menerima materi yang saya buat itu. Oke, terima kasih atas penjelasan dari awal hingga selesai ini. Nah, saya minta sedikit kesimpulan Ibu dari yang Ibu rasakan atas proses pembelajaran yang sudah Ibu jalankan. Kesimpulan saya rasakan itu perasaan saya sih Bu, lega, terus cukup puas. Nah, berarti saya harus lebih meningkatkan lagi model pembelajaran, metode pembelajaran dalam mata pelajaran apapun itu agar siswa itu bisa tercapai ke tujuan pembelajaran itu saya. Itu sih. Terima kasih Ibu. Sekali lagi saya ucapkan sukses terus dalam pembelajaran di kelas, dan saya selaku guru penggerak mengucapkan terima kasih atas bantuannya, atas percakapan kita di pasca observasi ini. Baiklah, itu tadi percakapan pasca observasi yang sudah saya lakukan bersama rekan guru saya dan pengajar praktik saya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.